Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Penerimaan Pegawai Online untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi yang diampu oleh dosen Ibu Febria Rose Handayani, Eskom MSI. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, saya sendiri, Rizka Dinasari dengan NIM 1218489. Yang kedua, Deta Farasifa dengan NIM 121847994. Yang ketiga, Lintang Maharani dengan NIM 121844406. Yang keempat, Cindy Jayapitra dengan NIM 121844300. Yang pertama adalah latar belakang. Pada masa pembangunan era dewasa ini, kemajuan di berbagai bidang semakin kita rasakan, terutama di bidang ilmu pengetahuan, sehingga mendorong setiap orang untuk terus mendapatkan pengetahuan yang terus bertambah sesuai dengan perputaran zaman dan sesuai dengan kebutuhan informasi tersebut. Pemanfaatan komputer telah memudahkan manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Semakin maju teknologi pengolahan data saat ini yang makin canggih dan berkembang. Penggunaan komputer merupakan suatu alternatif yang tepat sehingga diharapkan informasi yang efektif dan efisien. Pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa, penyaluran karyawan membutuhkan suatu sistem yang terkomputerisasi secara online yang dapat membantu perusahaan dalam penerimaan dan penyeleksian suatu karyawan. Langkah ini dapat dilakukan mempermudah kerja suatu perusahaan dalam mengambil keputusan serta memberikan kemudahan bagi pelamar kerja dalam proses pelamaran. Permasalahan. Setelah dilihat dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul adalah bagaimana penerimaan dan penyeleksian karyawan menggunakan sistem komputerisasi secara online. Deskripsi produk atau servis. Yang pertama, ada data admin, yang kedua, registrasi, yang ketiga, data pelamar, yang keempat, HRD. Keuntungan yang diharapkan. Yang pertama, melamar kerja lebih mudah karena tidak perlu mendatangi perusahaan. Yang kedua, hemat waktu dan biaya. Yang ketiga, menerima pemberitahuan otomatis untuk lowongan-lowongan yang cocok dengan resumenya. Perencanaan aktivitas secara global. Ini adalah contoh tabel dari perencanaan aktivitas secara global. Analisa sistem berjalan. Tahapan analisa ini digunakan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada dengan cara mengetahui gambaran sistem penanganan dan rekrutmen karyawan yang saat ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Analisa kebutuhan sistem. Berdasarkan pemaparan di atas, sistem baru yang diperlukan harus bisa menangani hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memfasilitasi masyarakat secara umum dan calon pelamar secara khusus dengan pihak perusahaan untuk melakukan komunikasi tanpa melalui tatap muka secara langsung. Yang kedua, memberikan kemudahan pelamar untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, memberikan waktu kepada pelamar untuk bertanya di luar jam kerja. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menyebarkan informasi tentang pekerjaan kepada masyarakat luas dengan tepat dan efisien. Yang kelima, memberikan kemudahan pelamar untuk mengikuti tahapan-tahapan dalam rekrutmen karyawan tanpa harus mendatangi kantor perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka sistem yang baru harus bisa berjalan secara online agar bisa diakses kapan dan di mana saja melalui komputer yang terhubung ke jaringan internet, baik oleh masyarakat umum. Desain basis data yang pertama IRD. Di sini adalah contoh dari desain basis data IRD. Yang kedua, spesifikasi file. Di sini, yang pertama ada tabel user yang meliputi nama database, nama tabel, tipe, pajak record, akses file, organisasi file, media, kunci file. Di sini ada contoh dari tabel spesifikasi file. Yang ketiga, desain antarmuka. Di sini, yang pertama ada rancangan login desain antarmuka yang terdiri dari login dan reset. Yang kedua, ada ruang form pendaftaran.
Di sini ada contoh dari ruang form pendaftaran penerimaan pegawai online. Yang keempat, ada struktur navigasi. Di sini ada bagian dari struktur navigasi. Pengujian. Proses pengujian perangkat lunak merupakan tahapan rekayasa perangkat lunak di mana secara fisik terlihat lebih banyak sisi konstruktifnya. Pemeliharaan. Yang pertama ada mempermudah pelamar untuk mendapatkan informasi lewat media online. Yang kedua, mempermudah admin memproses data-data pelamar secara online. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, teknik yang digunakan yaitu penyeleksian karyawan melalui website secara online dengan adanya tes online untuk menghasilkan calon karyawan yang lebih berkualitas karena yang lebih objektif. Yang kedua, sistem online rekrutmen secara terkomputerisasi yang dapat menghemat waktu dan biaya karena dalam proses penyimpanan data-data ke dalam database secara otomatis dan juga menjadi lebih teratur dan rapi. Yang ketiga, perancangan sistem online rekrutmen dengan menggunakan desain prototype. Saran. Adapun saran yang dapat menjadi masukan yang berharga untuk pengembangan sistem informasi seleksi dan perekrutan karyawan di masa yang akan datang dan juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk soal dalam tes online ditampilkan sesuai dengan posisi lowongan kerja yang ditawarkan. Yang kedua, jadwal tes masing-masing peserta ditampilkan dalam website atau akun masing-masing. Yang ketiga, mengintegrasikan website dengan penggunaan sosial media, sehingga informasi lowongan bisa lebih tersebar dengan cepat dan menjangkau pelamar lebih luas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.